Nah, karena kama itu adalah kehendak dan kehendak itu munculnya di dalam hati, maka setelah berkehendak seseorang mengekspresikannya melalui perbuatan tubuh. Seseorang yang ingin menyakiti makhluk lain, akhirnya kehendak tersebut muncul melalui tangan. Nyamuknya ditepuk. Ya. Atau juga kehendak tersebut muncul melalui ucapan. Ya. Jadi disalurkan melalui ucapan atau juga bisa saja hanya melalui pikiran. Jadi karma bisa muncul melalui 3 pintu ini, yaitu pintu tubuh, pintu ucapan, dan pintu pikiran. Ada berapa karma buruk yang Anda ketahui? Kira-kira boleh nggak saya jawab sendiri pertanyaan saya ini kan? Boleh? Ada berapa karma buruk? 10. Lah Anda aja nggak tahu loh 10 karma buruk itu kok pengen bahagia? Jangan-jangan sering nih melakukan karma buruknya. Ada 10 apa saja? Dibagi menjadi karma buruk yang melalui tubuh, melalui ucapan, dan juga melalui pikiran. Yang melalui tubuh ada 3, yaitu apa? Membunuh, mencuri, dan berzina. Yang melalui pikiran apa? Berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, dan bergunjing. Lihat, bergunjing itu apa sih? Menceritakan keburukan orang lain. Kalau memfitnah apa? Menjelekkan orang lain yang tanpa fakta. Beda kan? Jadi melalui ucapan, berbohong, memfitnah, kata-kata kasar, dan 4 kan? Yang keempat, bergunjing. Di salah satu sutta Buddha mengatakan, apa sih ciri seseorang bisa disebut sebagai manusia baik, atau apa itu ciri manusia yang jelek? Dan Buddha mengatakan, ciri manusia baik ya, Sappurisa Sutta. Seseorang yang baik itu cirinya seperti ini. Walaupun dia tidak akan pernah menceritakan kebaikan dirinya sendiri, itu ciri manusia baik. Ya, tidak akan. Ya. Kalaupun diminta untuk bercerita, menceritakan kebaikan dirinya sendiri, gitu, dia hanya akan bercerita sedikit saja. Gitu. Jika sebaliknya, dia tidak akan menceritakan kejelekan orang lain. Itu ciri orang baik. Kalau diminta untuk bercerita, dipaksa untuk bercerita, dia hanya sedikit saja menceritakan kejelekan orang lain. Itu ciri orang yang baik. Ciri orang yang tidak baik apa? Kebalikannya. Walaupun tidak ada yang minta, dia udah ngomong yang jelek tentang orang lain gitu. Apalagi diminta, ya kan? Makin ditambahi berkembang biak, ditambah-tambahin. Jadi lihatlah, karma melalui ucapan pun ya. Kalau kita tidak memahami, maka kita akan sering jatuh dalam memfitnah seseorang, mempergunjingkan seseorang, dan hati-hati. Karma buruk ini, kalau dia berbuah dengan memunculkan kelahiran, dia tidak akan pernah bisa memunculkan kelahiran untuk terlahir sebagai manusia, dewa, atau bahkan Brahma. Karma buruk ini hanya memfitnah, mempergunjingkan seseorang. Kalau dia berbuah dengan memunculkan kelahiran, maka seseorang tersebut akan bisa terlahir di alam yang bawah. Hanya bergunjing saja, menceritakan kejelekan seseorang yang meskipun fakta, kan ada orang ya kan fakta nggak apa-apa lah. Kenyataannya emang dia jelek, ya, tapi tidak perlu kita cerita-ceritakan. Kalaupun harus diceritakan ya sedikit saja yang kita ceritakan. Nah, itu karma ucapan. Karma batin yang hanya muncul di mental saja itu apa? Ketamakan, tamak. Setangga saya beli mobil, enak nih kalau mobilnya ini jadi milik saya. Ada keinginan untuk memiliki harta benda orang lain. Bahkan hanya muncul di batin saja itu sudah merupakan karma buruk. Atau karma mental, karma batin yang kedua apa? Kehendak jahat. Ya, kehendak jahat itu kehendak untuk menyakiti makhluk lain, untuk menghancurkan kehidupan makhluk lain dan lain sebagainya. Hanya berpikir saja itu sudah karma buruk loh. Tidak harus direalisasikan melalui ucapan ataupun melalui perbuatan tubuh. Dan yang ketiga adalah pandangan salah, pandangan yang tidak mengakui bekerjanya hukum karma.